Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Batika Selamat Ramadan dari Teknik Elektro 2019. Di sini akan mengisi ASIS Aljabar Linear bersama rekan saya, Raihan Muhammad Syahran dari Teknik Elektro 2019. Di ASIS ini kita akan membahas soal-soal yang ada pada diktat UAS Aljabar Linear Akpro IME 2020 yang sudah bisa kalian download sekarang di website IME. Langsung kita mulai saja. Untuk pertama-tama akan kita bahas soal UAS Aljabar Linear paket 1 tahun 2019. Kita langsung ke nomor 1. Tentukan apakah S sama dengan 21-10, 0824, 0-336, 11-11 merupakan basis M22 atau tidak. Jelaskan jawaban Anda. Kita langsung ke jawaban. Sini kita tulis dulu diketahuinya. Himpunan S sama dengan 21-10, 0824, 0-336, 11-11. Dan ditanyanya, apakah S merupakan basis M22 atau tidak? Jelaskan. Nah, agar sebuah matriks dikatakan basis dari matriks lain, maka matriks tersebut harus menentang matriks yang kita tuju dan matriks tersebut harus bebas linear. Maka bisa dikatakan bahwa agar dikatakan sebagai basis standar M22, maka matriks S harus merentang atau bahasa lainnya span matriks M22 dan harus bebas linear. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih dimensi dari M22 itu sendiri. Kenapa kita cari dimensinya dulu? Agar nanti bisa saya misalkan matriks M22 itu seperti apa. Nah, rumus dari mencari dimensi sebuah matriks itu adalah seperti ini. Dimensi M, Mn sama dengan M kali N. Yang dimana M dan N di sini sudah diketahui yaitu 2 dan 2. Maka dimensi dari matriks M22 sama dengan 2 dikali 2. Nah, sama dengan 4. Maka di sini saya bisa memisalkan M22 itu sebagai matriks 0, 0, 0, 0. Nah, maka langsung saja kita kalikan K1 dikali 2, 1 min 1, 0, ditambah K2 kali 0, 8, 2, 4, tambah K3 kali matriks 0, min 3, 3, 6, ditambah K4 kali matriks 1. Nah, di sini kita lakukan perkalian matriks seperti biasa, yaitu K1 kali 2 menjadi 2K1, K1 kali 1 menjadi K1, min 1 kali K1 menjadi min K1, dan 0 kali K1 menjadi 0. Lalu kita teruskan perkalian tersebut hingga ke K4 dan didapatkan seperti ini. Lalu kita jumlahkan matriks tersebut dengan penjumlahan matriks biasa. Itu 2K1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1K4. Jadi seperti ini, dan lakukan seterusnya hingga ke bagian terakhir, yaitu 4K2 tambah 6K3 tambah K4. Dari penjumlahan matriks tadi bisa didapatkan persamaan sebagai berikut. Dapatkan 4 persamaan. Yang pertama 0 sama dengan 2K1 tambah K4. Yang kedua 0 sama dengan K1 ditambah 8K2 min 3K3 ditambah K4. Yang ketiga 0 sama dengan min K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 min K4. Yang keempat 0 sama dengan 4K2 ditambah 6K3 tambah K4. Nah, keempat persamaan ini bisa dijadikan bentuk yang lain, yaitu menjadi bentuk seperti ini. Nah,
Syarat agar sebuah matriks menentang matriks lain dan bebas linear yaitu adalah matriks tersebut determinannya tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu, kita cari determinan dari matriks 2001, 18-31, 123-1, 0461. Nah, di sini saya mencari determinannya dengan menggunakan operasi baris elementer, yang dimana nanti matriks ini akan saya reduksi dan bentuknya akan berubah menjadi bentuk matriks segitiga atas. Di sini matriks 2001, 18-31, -123-1, 0461 saya reduksi sehingga menjadi seperti ini. 2001, 08-3 1/2, 0015/4, -5/8, 002. Di sini bisa dilihat bahwa bentuknya sudah menjadi bentuk matriks segitiga atas. Bisa dilihat dari segitiga ini, yang dimana isinya adalah 0 semua, yang menjadikan matriks di atasnya ini memiliki bentuk segitiga, menyerupai segitiga. Nah, cara mencari determinan dari bentuk matriks segitiga atas ini, kita tinggal mengalihkan matriks ini secara diagonal, yaitu kita kalikan saja dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah, yaitu 2 dikali 8 dikali 15/4 dikali 2, yang dimana didapatkan hasilnya adalah 120. Nah, terbukti bahwa di sini determinannya tidak sama dengan 0. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Raihan Muhammad Syahran dari Teknik Elektro 2019. Nah, tadi sudah dijelaskan sama saya, kita akan membahas diktat UAS aljabar linear. Langsung saja kita masuk ke nomor 2. Nah, tadi dari nomor 2 ini diketahui ada ruang vektor dengan inner produknya itu sekian, yaitu U1V1 ditambah 2U2V2 ditambah U3 U3V3. Terus diketahui juga ada basis S, di mana basis S itu adalah himpunan dari U1, U2, dan U3. Nah, ini U1 adalah 1,1,1, U2 itu adalah 1,1,0, dan U3 adalah 1,0,0. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yaitu kita harus menentukan apakah basis S itu adalah ortogonal atau normal. Kemudian kita harus membuktikan jawabannya. Terus kalau misalnya basis S itu bukan ortonormal, kita harus mencari basis S aksen yang merupakan perubahan dari basis S yang ortonormal. Terus kita juga harus menentukan koordinat relatif vektor W terhadap basis S aksen, di mana vektor W itu adalah 1,1,1. Nah, sekarang nih cara menjawabnya. Pertama kita masuk dulu ke yang A dulu ya. Nah, gimana sih cara ngecek apa sebuah basis itu termasuk ortogonal atau normal? Nah, ini ada di sini rumusnya. Jadi rumus dari ortogonal itu adalah inner product dari kedua vektor itu sama dengan 0. Nah, asal usul mula dari rumus itu ada di ini, rumus ini sudah dicantumkan, dimana kalau inner product dari kedua vektor itu sama dengan dari norma vektor satunya dikali norma dari vektor keduanya terus dikali cos theta. Nah, karena ortogonal kan itu kan sudut siku-siku kan. Nah, sudut siku kan 90 derajat, maka kita langsung masukkan saja jadi cos 90. Nah, karena kita tahu cos 60 itu sama dengan 0, maka jawaban dari inner product itu sama dengan 0. Maka ini asal mula dari rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan nih. Kita cek satu-satu dari basis itu. Jadi karena kita cek dulu U1 dan U2 nya dulu, apakah dia ortogonal atau tidak. Terus kita masukkan ya rumusnya, inner product dari U1 dan U2 itu sama dengan sekian. Nah, jangan lupa juga kita masukkan konstantannya dari rumus yang tadi ada diketahui. Ini adalah 1, ini 2, dan ini 3. Nah, ini udah masukkannya 1, 2, 3. Kita masukkan nih. Tadi kan vektor U1 itu adalah 1,
1, 1. Dan vektor U2 itu adalah 1, 1, dan 0. Nah, kita kalikan dan kita tambahkan, nyata hasilnya adalah 3. Nah, sedangkan untuk ortogonal, sebuah vektor himpunan vektor itu harus sama dengan 0. Maka himpunan vektor U1 dan U2 itu bukanlah himpunan vektor yang ortogonal. Terbukti dari jawabannya itu bukan sama dengan 0. Terus kita lanjutkan ke U1 dan U3. Apakah dia ortogonal juga atau bukan? Jadi kita masukkan juga rumusnya. Inner product dari U1 dan U3 sama dengan sekian. Tadi U1 1 1 1 dan U3 itu adalah 1 0 0. Kalikan dan tambahkan, hasilnya nyata 1, dan itu juga bukan ortogonal. Kita cek yang terakhir untuk U1 dan U2 dan U3. Sorry, ini tipe. Jadi kita masukkan ini produk U2 dan U3 sama dengan sekian. Masukkan juga U2 itu 1 1 0 dan U3 itu 1 0 0. Kalikan dan tambahkan, hasilnya juga 1. Nah, maka terbukti ya kalau misalnya basis itu bukanlah basis yang ortogonal. Kenapa? Karena setiap himpunan itu tidaklah sama dengan 0. Oke, jadi sudah terbukti kalau basis itu bukanlah basis yang ortogonal. Sekarang apakah basis itu adalah ortonormal? Nah, sebelum itu kita cari tahu juga bagaimana rumus dari ortonormal itu sendiri. Ternyata rumus dari ortonormal itu lebih mirip dengan sifat ortogonal. Tapi perbedaannya itu ada di normanya, di mana norma masing-masing vektor itu harus sama dengan 1. Sedangkan ininya sama ya kan, nilai produk dari masing-masing vektor juga harus sama dengan 0. Sebenarnya dari perhitungan di atas sudah terbukti kalau misalnya vektor maksudnya basis S itu adalah bukan basis yang ortonormal. Tapi agar kita lebih yakin juga, di sini kita akan menghitung norma masing-masingnya. Jadi kita masukkan ya rumus norma. Ini rumus norma dari atas. Dimana norma, misalnya ada norma vektor U nih. Kan normanya itu adalah inner product dari U, U dipangkatkan setengah. Jadi sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah sekian sampai U pangkat N kuadrat. Nah, ini kuadrat dari mana? Nah, karena kita tahu kan kalau rumus inner product kan U1 kali U1 tambah U2 kali V2. Nah, karena dia U, maka V1 nya diganti jadi U karena sama kita kuadratkan. Jangan lupa juga di sini harusnya ada konstanta kan. Ini kelupaan, maaf. Ini harusnya ada W1, ini W2 sampai akhirnya jadi W pangkat N. Ini penting, ini harus tidak boleh lupa rumus dari normanya. W1 nya juga jangan ketinggalan. Soalnya bisa jadi karena kesalahan ini bisa jadi fatal. Nah, sekarang kita masuk untuk mencari yang ortonormalnya. Nah, gimana sih cara mengecek ortonormal? Nah, jadi di sini sudah disebutkan. Nyata untuk sifat ortonormal itu mirip dengan sifat ortogonal, tapi dengan tambahan juga nih. Kalau masing-masing norma itu harus sama dengan 1. Jadi kalau misalnya nyata inner product dari masing-masing vektor itu sama dengan 0, tapi kalau norma itu tidak sama dengan 1, maka otomatis basis S itu bukanlah basis yang ortonormal. Jadi kita cek masing-masing juga ya untuk lebih yakin setiap normanya. Nah, rumus norma itu apa? Ini udah ditaruh di sini. Jadi rumus norma itu adalah inner product dari U, U dipangkatkan setengah. Ini sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah sekian sampai UN kuadrat. Nah, rumus kuadrat itu dari mana? Kan rumus inner product kan segini nih. Sedangkan ini kan U, V kan. Nah, di sini karena U, U jadi otomatis sama kan. Jadi U1 dikali U1 jadinya U1 kuadrat. Nah, ya, ini harusnya ada W1-nya ya. Ada W1, ada W2, dan ini W pangkat N. Karena dia juga masuk inner product kan. Jadi jangan ketinggalan W1, W2 dan WN-nya. Ini maaf, ini soalnya kelupaan di sini masukkan. Nah, akhirnya kita masukkan rumusnya nih. U1, U1. Tadi kan U1 111 dimasukkan. Juga jangan lupa konstantanya juga 1 2 3. Nah, didapatkan nyata jawabannya itu akar 6. Dan sedangkan untuk dia disebut ortonormal itu sama dengan 1. Maka jawabannya ini bukanlah basisnya ortonormal karena salah satu dari normanya itu tidak sama dengan 1. Nah, untuk meyakinkan lagi kita cek untuk masing-masing vektor norma yang lainnya. Kita cek ya untuk U2. Jadi U2 itu adalah sama dengan tadi rumusnya sama. Masukkan untuk U2 kan 110. Masukkan juga sama. Ternyata
aslinya itu adalah akar 3 yang nyata itu tidak sama dengan 1 juga. Untuk U3 juga kita cek juga, masukkan nilainya jadi 100. Nah, nyata di sini diketahui bahwa hanya vektor U3 jawabannya 1. Sedangkan vektor-vektor yang lain yang U1 dan U2 itu tidak sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi rumusnya di atas. Nah, kelihatan kalau dari rumus ini setiap vektornya itu harus sama dengan 1. Sedangkan ini hanya 1 ya sama dengan 1, yaitu U3. Maka sifat ortonormal ini tidak berlaku untuk basis S karena sifatnya ini tidak memenuhi agar disebut ortonormal. Nah, kita ketahui kan kalau basis S itu bukanlah basis yang ortogonal maupun ortonormal. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang B, di mana kita harus mencari basis S yang baru yang merupakan basis yang ortonormal. Nah, cara menentukannya itu kita akan menggunakan rumus dari Gram-Schmidt. Di mana rumus dari Gram-Schmidt ini adalah rumus yang merubah vektor sembarang yang bukan merupakan ortogonal maupun ortonormal menjadi vektor yang ortonormal. Dan sekaligus juga ortogonal juga. Nah, rumusnya itu bagaimana? Jadi dia menggunakan proyeksi ortogonal dari masing-masing vektor. Nah, caranya itu pertama kita harus mencari salah satu vektor itu menjadi vektor awalannya. Nah, di sini kita menganggap vektor U1 itu sebagai awalnya. Jadi dia jadi vektor awal untuk ortogonalnya. Jadi ini vektor awalnya ya. Terus kita akan mengubah vektor U2 itu untuk menjadi ortogonal dengan vektor U1. Bagaimana caranya? Nah, ini ada rumusnya nih. Jadi untuk vektor V2 kita akan mengubah dari U2 ini menggunakan proyeksi ortogonalnya. Ini proyeksi ortogonal. Jadi kita masukkan nih U2 tadi kan 1,1,0 dimasukkan. Terus ini nih rumus proyeksi ortogonal ada di atas. Jadi U ini adalah vektor awalnya dikali V1. V1 adalah vektor awalnya tadi, terus normanya dikuadratkan dikalikan V1. Nah, ini kita masukkan ya. Jadi ini U2 V1 per normanya dikuadratkan dikali V1. Nah, kita masukkan yang angkanya. Jadi tetap 1,0. Dan ini nyata ini produk di atas hasilnya adalah 3 dan nyata norma kuadrat hasilnya adalah 6. Terus masukkan juga V1 nya untuk 1,1 kita kurangkan jadi setengah min setengah. Nah, agar lebih yakin kita buktikan nih apakah vektor baru ini adalah ortogonal. Kita masukkan aja rumusnya ya, V1 sama V2. Kita masukkan ini kosatannya. V1 adalah 1, V2 itu setengah, ditambah ini kosata kedua itu 2, ini 1,5 juga, yang terakhir juga nyata 3, itu 1 dikali min setengah, kita jumlahkan ini jadi setengah kan, ini jadi 1, ini jadi min 3/2. 1 ditambah setengah itu 3/2, dikurangi 3/2 maka hasilnya 0. Maka terlihat dari rumus Gram-Schmidt ini dia berubah vektor sembarang menjadi vektor yang ortogonal. Maka V1 dan V2 ini sudah ortogonal. Nah, sekarang kita cari untuk U3 nya. Kita ubah agar dia bisa ortogonal dengan vektor V1 dan V2. Nah, kita masukkan rumusnya. V3 itu sama dengan sekian dengan proyeksi ortogonalnya. Nah, masukkan U3 nya ke sini. Nah, kita masukkan rumus yang ininya. Ini agar dia ortogonal dengan V1 dan ini ada agar dia ortogonal dengan V2. Masukkan rumusnya masing-masing. Jadi 1,0,0 kita ini produkkan dengan ini U3 V1 dan ini norma V1 kuadrat dan ini adalah U3 V2 dan ini norma V2 kuadrat dikali V2 nya. Kita masukkan, kita hitung, akhirnya didapatkan segini. Terus kita kurangkan, hasilnya ini segini. Nih, kalau untuk memberikan lagi kita bisa berikan lagi untuk V1 V3. Jadi 1 dikali setengah tadi 1 dikali 2/3 kan. Terus ditambah 2 dikali 0 2 dikali 1 terus dikali min 1/3. Terus yang terakhir 3 dikali 1 dikali 0. Terbukti jawabannya 0. Nah, sekarang kita akan membuktikan V2 dan V3 nya sendiri. Kita masukkan ya.
Ini rumus V2 setengah min setengah. Dan ini adalah V3 nya 2/3 min 3/3 0. Kita masukkan, jadi setengah dikali 2/3 pertama, jadi 1/3. Terus yang kedua, setengah dikali 2 sebagai konstanta, jadi 1 dikali min 1/3. Jawabannya min 1/3. Terus yang terakhir, min setengah dikali 3 konstanta, terus dikali 0, jawabannya 0. Maka setengah 1/3 kurang 1/3 hasilnya adalah 0. Maka terbukti ya dari masing-masing himpunannya itu sama dengan 0. Mau V1 V2 itu sama dengan 0, V2 V3 sama dengan 0, dan V1 V3 sama dengan 0. Maka ketiga vektor ini adalah vektor yang ortogonal. Nah, sekarang kita akan mengubah vektor ortogonal ini menjadi vektor yang ortonormal juga. Caranya itu adalah kita akan berubahnya dengan vektor itu dibagi dengan normanya. Nah, kita langsung masukkan ya. Jadi pertama ini untuk V1 nya, kita masukkan V1 dibagi normanya. Di sini kita masukkan, inputkan nilainya. Jangan lupa juga konstantanya 2 dan 3, 1, 2, 3. Segini dapatnya. Nah, ini adalah vektor pertamanya. Dan untuk U2 masukkan juga sama, segini dapatnya. Dan U3 juga segini dapatnya. Kalau dibuktikan bisa. Jadi pertama nih U1 aksen kan, kita cari normanya. Jadi 1/6 dikali 1/6 itu 1/6. Terus ditambah yang kedua itu 2 sebagai konstanta dikali 1/6 kuadrat, 1/6 kuadrat, jadi 1/3. Yang terakhir 3 dikali 1/6 kuadrat, jadi 1/2. Ternyata jawabannya adalah, ini kan 2/6 jadi setengah, jawabannya adalah 1. Terbukti. Terus untuk yang U2 nih, saya hapus dulu ya. Untuk yang U2 kita cari lagi nih. Ini segini jawabannya untuk U2, jadi 1/6 kuadrat jadi 1/6, 2 dikali 1/6 kuadrat 1/3. Yang terakhir 3 dikali min 1/6 kuadrat setengah. Itu jawabannya sama juga ya, 1 juga. Nah, sekarang kita cek untuk U3. Untuk U3 2/6 kuadrat, jadi 4/6 kan, jawabannya di 2/3. Yang kedua 2 dikali min 1/6 kuadrat, itu jawabannya adalah 1/3. Jawabannya juga sama, nyata 1. Maka terbukti ya kalau U1 aksen, U2 aksen dan U3 aksen itu adalah vektor yang ortonormal, karena tadi sudah dihitung juga, ternyata normal masing-masing itu adalah sama dengan 1. Maka basis aksen ini adalah basis yang ortonormal dan ortogonal. Tadi sudah dibuktikan dari atas. Nah, sekarang kita cari untuk yang C-nya sendiri. Kita akan mencari koordinat relatifnya. Nah, ini rumusnya nih. Untuk mencari koordinat relatif dari suatu vektor Y terhadap suatu basis, itu adalah W sama dengan K1A ditambah K2B ditambah K3C. W ini adalah koordinat relatifnya. Ini W adalah vektornya, dan ini adalah sebagai koordinat relatifnya. Ini nih, dari masukkan. Jadi kita langsung aja masukkan rumusnya. W sama dengan K1U1, ini U1 aksen ditambah K2U2 aksen ditambah K3U3 aksen. Masukkan W-nya 1,1,1. Ini dapat angkanya segini ya. Nah, sekarang kita ubah nih jadi seperti ini. Jadi 1/6 K1 ditambah 1/6 K2 ditambah 2/6 K3 sama 1. Kita ambil satu-satu ya, sini nih. Masukkan sini. Terus yang ini, yang kedua juga masukkan. Yang ketiga juga masukkan. Terus ini kita dapatkan bisa dengan matriks ataupun dengan hitung langsung SPLDV juga boleh. Didapatkan juga hasilnya kan, jadi K1 itu akar 6, K2 itu adalah 0, dan K3 itu adalah 0. Maka koordinat relatif dari vektor Y itu adalah akar 6, 0,0. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 3, yaitu carilah A pangkat 10, di mana A sama dengan 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 menggunakan teknik matriks diagonalisasi. Kita langsung ke pembahasannya. Diketahui matriks A sama dengan 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Ditanya
Carilah A pangkat 10 dengan teknik matriks diagonalisasi. Langsung kita ke jawabannya. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu syarat agar sebuah matriks dapat diselesaikan dengan metode diagonalisasi itu seperti apa. Berdasarkan definisi yang dicantumkan di sini, matriks persegi A atau matriks n kali n dikatakan dapat didiagonalkan bila ada matriks P yang mempunyai inverse. Sedemikian sehingga P inverse dikali A dikali P merupakan matriks diagonal. Matriks P tersebut dikatakan mendiagonalkan A. Matriks A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Kita pun harus mencari vektor eigen terlebih dahulu, seperti prosedur kita pun harus mencari vektor eigen terlebih dahulu. Nah, vektor eigen ini nanti didapat dari nilai eigen, yang dimana nilai eigen memiliki lambang seperti lambda. Untuk mencari nilai eigen, kita pun menggunakan determinan buka kurung lambda kali identitas min A tutup kurung sama dengan 0. Jadi di bawah ini. Yang dari persamaan AX sama dengan lambda X dirubah menjadi lambda dikali identitas min A dikali X sama dengan 0. Nah, agar lambda menjadi nilai eigen, maka harus ada solusi tak 0 yang memenuhi SPL 2. SPL 2 akan mempunyai solusi tak 0 jika determinan lambda I min A sama dengan 0. Dari definisi-definisi ini kita akan langsung membahas soal. Nah, A sama dengan 00 min 2, 121, 103. AX sama dengan lambda X. Lambda identitas min A kali X sama dengan 0. Determinan lambda I min A sama dengan 0. Ini kita jabarkan menjadi lambda dikali 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, yaitu ini adalah matriks identitas, dikurangi 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3, dikali X sama dengan 0. Nah, di sini saya langsung dipercepat. Dari hasil perkalian lambda dengan matriks identitas selalu dikurangi dengan matriks A, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lambda 02 min 1 lambda min 2 min 1 min 1 0 lambda min 3 sama 0. Nah, ini kita cari determinannya. Nah, di sini saya mencari determinannya dengan metode ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1. Di metode ekspansi kofaktor ini, saya mengambil lambda, lalu diambil lambda min 2, min 1, 0, lambda min 3. Menjadi seperti ini. Lalu seharusnya di sini sebelum ditambah 2, harusnya ada dikurangin 0 dikali determinan min 1, min 1, min 1, lambda min 3. Tapi karena sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya akan 0, maka bagian ini saya skip dan langsung saya lanjutkan ke ditambah 2 dikali determinan min 1, lambda min 2, min 1, 0. Nah, lalu ini kita kalikan saja. Lambda min 2 dikali lambda min 3 dikurangi
min 1 dikali 0. Maka hasilnya adalah lambda kuadrat min 2 lambda min 3 lambda tambah 6. Lalu min 1 dikali 0 dikurangi lambda min 2 dikali min 1. Maka hasilnya adalah 0 dikurangi min lambda tambah 2. Lalu kita kalikan dengan perkalian biasa. Lambda dikali lambda kuadrat min 2 lambda min 3 lambda tambah 6. Ditambah 2 dikali 0 min minus lambda ditambah 2. Lalu ditambahkan hasil lambda pangkat 3 min 2 lambda kuadrat min 3 lambda kuadrat tambah 6 lambda tambah 2 lambda min 4. Lalu ini kita jumlahkan seperti biasa dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini kita faktorisasi. Dari faktorisasi ini didapatkan lambda min 1, lambda min 2, lambda min 2. Di sini didapatkan lambda 1-nya sama dengan 1, lambda 2-nya sama dengan 2, dan lambda 3-nya sama dengan 2. Nah, karena solusi dari lambda ini merupakan solusi tak nol, maka lambda ini dapat dikatakan sebagai nilai eigen. Nah, setelah kita dapat nilai eigennya, kita masukkan masing-masing nilai eigen tersebut ke dalam matriks lambda 02, min 1, lambda min 2, min 1, min 1, 0, lambda min 3. Dan kita reduksi menggunakan operasi baris elementer. Setelah didapat matriks reduksinya, kita cari nilai dari masing-masing X sesuai dengan SPL lambda I min AX sama dengan 0. Di mana X di sini ada X1, X2, X3. Nah, X1, X2, X3 ini nanti akan menjadi nilai untuk matriks eigen. Nah, untuk nilai eigen 1 atau lambda 1 yang sama dengan 1, langsung kita masukkan saja ke matriks lambda 0, 2, min 1, lambda min 2, min 1, min 1, 0, lambda min 3. Maka setelah kita masukkan, akan didapatkan matriks 1, 0, 2, min 1, min 1, min 1, min 1, 0, min 2. Nah, setelah dimasukkan, maka matriks ini akan kita reduksi menggunakan operasi baris elementer. Sehingga hasil reduksinya didapatkan 102, 01 min 1, 000. Nah, lalu sesuai dengan SPL ini, SPL lambda I min A dikali X sama 0, maka hasil dari reduksi ini kita kalikan dengan X, yang dimana X-nya ada 3, X1, X2, X3. Maka apabila ditulis menjadi matriks 102, 01, min 1, 000 dikali X1, X2 kali X3 sama dengan 000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa X2 dikurangin X3 sama dengan 0. Yang dimana berarti X2 sama dengan X3. Maka kita bisa memisahkan X2 dan X3 dengan sebuah parameter. Yang di sini saya menggunakan parameter T. Maka X2 sama dengan X3 sama dengan T. Karena X2 dan X3 sama dengan T, maka X1, kan kalau di matriks ini X1 itu sama dengan min 2 X3 ya. Berarti kalau dimasukkan parameter T, jadi X1 sama dengan min 2 T. Nah, setelah ini kita sudah dapat X1 dan
X2 dan X3 untuk nilai eigen 1. Dan bisa kita tulis menjadi min 2T, T, dan T. Yang dimana bentuk ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. T dikali matriks min 2, 1, 1. Nah, untuk matriks eigennya, kita hanya mengambil matriks ininya saja. Parameter T-nya tidak usah diambil. Maka, dari itu didapatkan matriks eigen satunya adalah min 2, 1, 1. Nah, untuk nilai eigen 2 dan nilai eigen 3 yang sama-sama bernilai 2, kita lakukan prosedur yang sama seperti saat mencari matriks eigen pada nilai eigen 1, yang dimana nilai eigen 2 dan nilai eigen 3 ini kita masukkan terlebih dahulu ke matriks lambda 02, min 1 lambda min 2, min 1, min 1, 0, lambda min 3. Sehingga setelah kita masukkan nilai 2 ke matriks tersebut, didapatkan matriks 202, min 1, 0, min 1, min 1, 0, min 1. Setelah itu kita reduksi matriks ini dengan operasi baris elementer, sehingga didapatkan hasil 101, 000, 000. Nah, lalu hasil ini kita kalikan dengan X1, X2, X3 sama dengan 000. Jadi seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa X1 ditambah X3 sama dengan 0. Yang dimana sama saja dengan X1 sama dengan min X3. Nah, lalu saya memisalkan X3 dengan parameter T. Sehingga X1 sama dengan minus T. Nah, bisa kita tulis untuk parameter T bahwa didapat min T 0 T. Nah, dari bentuk ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Dan didapat matriks eigen yang kedua, yaitu min 1, 0, 1. Nah, mungkin ada yang bingung, kenapa di sini saya memisalkan X2 sama dengan S. Itu karena X2 itu hasilnya tidak boleh 0. Karena kita misalkan saja X2 itu hasilnya adalah 0. Yang didapat, yang apabila dilihat dari persamaan ini, itu X2-nya didapatnya dari 0 kali X2 sama dengan 0. Nah, di sini bisa dipindahkan 0-nya jadi 0 X2 sama dengan 0/0. Nah, seperti yang kita ketahui, 0 dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Sementara nilai X2 itu tidak boleh tak terdefinisi, harus ada nilainya. Maka dari itu, saya memisalkan X2 dengan parameter selain parameter T yang sudah digunakan agar X2 memiliki nilai. Oleh karena itu, saya memilih X2 dimisalkan dengan parameter S. Yang dimana didapatkan untuk parameter
S-nya adalah 0, S, 0. Yang sama saja bentuknya dengan S dikali matriks 0, 1, 0. Maka kita dapatkan matriks eigen ketiganya yaitu 0, 1, 0. Nah, setelah kita dapatkan matriks eigennya, kita gabungkan matriks-matriks tersebut menjadi matriks P. Yang dimana P sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Yang dimana tadi ini adalah matriks eigen 1, ini adalah matriks eigen 2, dan ini adalah matriks eigen 3. Lalu kita cari inverse dari matriks P. Kita mencari inverse dari matriks P dengan cara melakukan reduksi dengan operasi baris elementer. Yaitu caranya adalah matriks P ini kita bisa menjadi dua bagian. Ada yang kiri, ada yang kanan. Yang kiri ini adalah matriks P yang asli, dan yang kanan ini adalah matriks identitas. Nah, di sini kita akan mereduksi bagian ini sehingga bentuknya menjadi seperti matriks identitas. Bentuknya menjadi 100010001. Nanti hasil reduksi dari 100010001 ini akan menjadi hasil dari inverse matriks P tersebut. Di sini kita reduksi matriks P ini hingga akhirannya menjadi seperti matriks identitas seperti ini. Dan kita lihat kalau yang awalnya bagian ini itu bentuknya matriks identitas, sekarang berubah bentuknya menjadi bukan matriks identitas. Nah, bagian ini adalah hasil dari inverse matriks P-nya. Maka bisa ditulis bahwa P inverse sama dengan min 1, 0, min 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1. Nah, kita lihat di sini ada petunjuk bahwa pendiagonalan matriks A adalah P inverse dikali A dikali P sama dengan D, lalu dikuadratkan menjadi seperti ini, dan maka dapat ditulis bahwa P inverse A kuadrat dikali P, dan secara umum dapat ditulis P inverse A pangkat K dikali P sama dengan D pangkat K sama dengan nilai eigen 1 pangkat K, dan seterusnya seperti yang ada di sini. Nah, maka A pangkat K itu sama dengan P dikali D pangkat K dikali P inverse sama dengan P dikali nilai eigen 1 pangkat K, nilai eigen 2 pangkat K, dan nilai eigen sekian pangkat K dikali P inverse. Itu bisa dilihat di sini. Nah, karena di sini ada D pangkat K, maka kita harus mencari nilai D untuk soal ini terlebih dahulu, yaitu dengan K sama dengan 10. D pangkat K sama dengan D pangkat 10. Di mana D ini diisi, di mana kolom diagonal ini diisi dengan nilai eigen yang sudah kita temukan, yaitu nilai eigen 1 yaitu 1, nilai eigen 2 yaitu 2, nilai eigen 3 yaitu 2. Dan dari nilai eigen tersebut kita pangkatkan pangkat 10. Maka didapatkan 100001024. Maka karena D sudah kita cari, maka A pangkat 10 dapat kita cari juga dengan cara A pangkat 10 sama dengan P
dikali D pangkat 10 dikali P inverse sama dengan min 2 min 1 0 1 0 1 1 1 0 dikali 1 0 0 0 1024 0 0 0 1024 dikali min 1 0 min 1 1 0 2 1 1 1. Dan ini kita kalikan dengan perkalian matriks biasa dan akan didapat hasil ini. Min 1022, 0 min 2046, 1023, 1024, 1023, 1023, 0 2047. Maka kita dapatkan nilai A pangkat 10 dengan teknik matriks diagonalisasinya adalah seperti berikut. Nah, baik, di sini kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, di sini diketahui dari soal tersebut ada sebuah transformasi linear dengan transformasi dari matriks yang berdimensi 22 ke vektor dengan dimensi 2. Terus dengan pemetaannya seperti ini. Itu transformasi matriks dengan isinya itu ABCD menjadi sebuah vektornya tadi. Yang pertama itu 3A min 4B plus C, yang kedua ada 2A plus B min D. Terus ditanyakan basis dari kernel dari T itu dan dimensi dari kernel dari transformasinya itu. Nah sekarang gimana sih cara menghitung nilainya? Nah pertama kita cari tahu dulu nih, bagaimana sih cara kita cari nilai kernel dari T itu sendiri. Nah nilai dari kernel itu ternyata diperoleh dari sebuah transformasi yang dari vektor Y ini. Contohnya nih ya, misalnya ada sebuah transformasi dari V ke W ya. Nah, ternyata himpunan dari vektor-vektor di V ini yang dipetakan oleh T ke vektor W ini disebut oleh kernel dari T, maka dijelaskan sebagai ini. Maka himpunan dari vektor V di mana di sini berarti adalah matriksnya itu adalah kernel dari T. Nah kalau nilai kernel dari T itu sama dengan 0, nah kita sama dengan 0. Nah akhirnya didapatkan, jadi ini kita masukkan 3A min 4B plus C sama dengan 0 dan 2A plus B min D sama dengan 0. Terus kita hitung bisa menggunakan matriks atau SPLDV, terserah kalian. Akan diperoleh nilai S sama dengan T, B sama dengan U, C sama 40 min 3T, dan D sama 2T plus U. Ini catatan, T dan U adalah permisalan di suatu konstanta. Nah akhirnya didapatkan nilai kernel dari T itu adalah sekian, yaitu sebuah matriks ABCD di mana nilai C itu adalah segini, 4B min 3A, nilai D adalah 2A plus B, dan nilai A adalah semua nilai konstanta, dan nilai B adalah semua nilai konstanta yang dimisalkan. Nah sekarang kita harus cari nih basisnya berapa. Nah cara nyata untuk cari basis kita perlu mencari nilai yang tadi ya, yang sudah dapat tuh. A sama dengan T, B sama dengan U, D sama min 3D plus 1U, D sama 2T plus U. Terus kita pisahkan dengan masing-masing permisalan tersebut. Nah yang pertama ini ditaruh ya, T dulu. Nah T bagi T sama dengan 1, U kali ini gak ada T nya jadi sama dengan 0. Ini T nya ada di min 3T doang, jadi min 3, dan ini 2T plus U, ini 2T jadi 2. Terus ditambah juga U, karena ini tidak ada U nya 0. Ini U dibagi U 1, 4U dibagi U 4, dan U dibagi U itu 1. Maka dia dapat basisnya adalah sekian. Nah terus kita lanjut ke dimensinya. Nah dimensinya ini ternyata kita hanya perlu menghitung jumlah dari basis yang ditemukan dari kernel tersebut. Nah karena kita dapatnya itu ada 2 basis, maka dimensi dari kernel dari T itu adalah 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal UAS Aljabar Linear Paket 2 tahun 2019. Dimulai dari nomor 1, yaitu diketahui sebuah matriks A sama dengan 1304. Tentukan A, basis ruang kernel dari A dengan nuliti matriks A. B, basis dan rank ruang baris A. C, basis dan rank ruang kolom A. Langsung saja diketahui A sama dengan 1304. Ditanya A, basis ruang kernel dari A dan nuliti matriks A. B, basis dan rank ruang baris A. C, basis dan rank ruang kolom A. Lalu kita perhatikan di sini ada saya cantumkan contoh soal mengenai basis kolom dan basis baris dari
suatu matriks. Dan di sini bisa kalian lihat bahwa dari matriks M 0, 0, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1 telah direduksi didapat 1, min 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan basis barisnya adalah 1, min 1, 1. Dan basis kolomnya adalah 0, 1, min 1. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa basis baris itu didapatkan dari hasil reduksinya, sementara basis kolom itu didapatkan dari kondisi sebelum direduksi, tapi beracuan pada hasil setelah reduksinya, seperti pada contoh di sini. Nah, diperhatikan juga teorem mengenai rank dan nulitas. Nah, di sini rank mempunyai pengertian dimensi dari ruang baris atau ruang kolom dari A, atau bisa juga disebut dengan banyaknya ruang kolom dan ruang baris dari A. Nah, nulitas itu dimensi dari ruang 0 dari A. Nah, di sini dituliskan bahwa ruang 0 dari A juga dikatakan sebagai inti atau kernel dari A. Dan di sini ker A sama dengan inti A sama dengan 0A. Maka bisa dikatakan bahwa untuk pertanyaan yang A, yaitu basis ruang kernel dari A, itu sama saja dengan basis ruang 0 dari A. Kita langsung masuk ke soalnya. Kita eliminasi Gauss matriks A terlebih dahulu. Dari 1304 menjadi 1301. Dari sini kita mendapatkan basis ruang barisnya, yaitu 13 dan 01. Dan ranknya yaitu ada 2, karena kita menemukan basis ruang barisnya itu ada 2. 1, 2. Lalu basis ruang kolomnya juga didapatkan, yaitu 1034. Nah, yaitu ini basis ruang kolomnya. Nah, untuk basis ruang kolom dan basis ruang baris itu didapatkan dari hasil reduksi matriksnya yang memiliki suku 1. Di mana di sini suku satunya itu ada 2. Itu di sini di kolom pertama dan di kolom 2. Nah, karena basis ruang baris dan basis ruang kolom serta ranknya sudah kita dapat, maka ini menjawab pertanyaan B dan C, yaitu basis dan rank ruang baris A dan basis dan rank ruang kolom A. Lalu kita menjawab untuk pertanyaan nomor A, yaitu berdasarkan teorem di atas, basis ruang kernel sama saja dengan basis ruang 0. Maka dari itu, 1301 dikali X1, X2 harus sama dengan 0. X1 tambah 3X2 sama dengan 0. Ya, dan di sini kita dapat X2 sama dengan 0. Maka X1 tambah 3X2 sama dengan 0 akan menghasilkan X1 sama dengan 0. Karena X1 dan X2 sama dengan 0, maka tidak ada basis ruang kernel dan matriks 0 pun tidak ada. Nah, apabila kita keliru, maka kita bisa menggunakan cek dengan salah satu teorem di atas, yaitu dengan menggunakan rumusan ini. Rank A tambah nulitas A sama dengan N. Di sini matriks A berukuran M kali N. Yang mana A ini berukuran 2 kali 2. Di sini kita dapatkan nilai M dan N-nya. Rank A tambah nulitas A sama dengan N. Rank sama dengan 2. Tambah nulitas A sama dengan 2. Nah, rank di sini yang digunakan adalah rank pada basis ruang baris dan ruang kolom, yaitu 2.
maka nulitas A sama dengan 2-2 sama dengan 0. Nah, di sini terbukti bahwa matriks A ini tidak memiliki basis ruang kernel atau basis ruang 0 dan matriks 0 sebab nulitas A sama dengan 0. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, diketahui ada sebuah ruang vektor nih dengan dimensi 3. Dengan ini produknya tuh ini rumusnya 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 2U3V3. Ditanyakan ini ditanya norma U-nya dengan jarak antar vektor inner product. Di konstelasi nilai U itu 123 dan V ada 211. Terus kita yang B-nya kita menghitung transformasinya dari U1 U2 U3 itu menjadi suatu basis suatu normal. Nah, untuk rumus yang digunakan mungkin sama seperti soal nomor 2 yang paket 1, yang dimana kita pakai rumus inner product, kita pakai rumus norma, tapi ada tambahan juga nih. Kita juga kalau tadi suruh menghitung jarak antara dua vektor, maka kita masukkan juga rumus jarak antara dua vektor. Itu dia adalah inner product dari U dikurangi V, dipakaikan setengah, sama juga seperti ini. Terus jangan lupa juga ditambahkan ininya, konstantanya W1, W2, dan Wn. Oke, pertama masuk ke soal nomor A. Pertama kita hitung normanya nih. Tadi kan ditanyakan norma untuk vektor U kan. Kita langsung masukkan norma U sama dengan akar 212 itu konstantanya. Ya, maksudnya 212 konstantanya. Masukkan terus karena vektor U itu 123, masukkannya 123. Didapatkan akhirnya akar 24. Jika ini adalah norma dari vektor U. Terus kita dicari juga untuk jarak antara dua vektor. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Ini sudah ada di sini. Masukkan jadi akar konstan saya masukkan 212 dalam kurung. Tadi vektor U kan 1 dikurangi vektor V itu adalah 211. Jadi 1 kurang 2, 2 kurang 1 dan 3 kurang 1. Kita kuadratkan terus kita tambahkan, hasilnya adalah akar 11. Yang terakhir adalah inner produknya sendiri, jadi sama ya sepertinya 212 terus dikali ya U nya tadi 1, ini 213 dan V nya adalah 2, 1 dan 1 dikali ditambahkan hasilnya 12. Kita lanjut ke soal B nya. Kalau tadi ditanyakan menjadi basis ortonormal, karena kita tahu ya ini tuh bukan basis yang ortogonal nih, maka kita harus mengubahnya menjadi basis yang ortogonal dulu. Menggunakan apa? Menggunakan Gram-Schmidt. Gram-Schmidt sendiri tadi sudah saya jelaskan juga di soal nomor 2, itu adalah mengubah suatu vektor sembarang menjadi vektor yang ortogonal dan ortonormal. Nah, langsung saja ya. Nah, ini. Jadi kita gunakan U1 dulu sebagai vektor tumpuannya. Nah, kita ubah vektor U2 agar dia bisa menjadi ortogonal dengan vektor U1. Jadi rumusnya seperti ini, V2 sama dengan U2 dikurangi proyeksi untuk U2-nya. Masukkan angkanya ini dengan rumusnya inner product dan per akar norma kuadrat dikali V1 sama dengan sekian. Masukkan rumusnya, udah ada konstantanya ya, ini produk dan ini norma kuadrat. Dapat hasilnya segini, terus kita kurangkan hasilnya segini. Kalau mau buktikan bisa, ya kita buktikan. Inner product dari V1 dan V2. Masukkan ya, untuk konstantanya 2, 1 dikali 1/5 terus 1 dikali min 4/5 satu lagi 2 untuk konstanta, 2 dikali 1 dikali 1/5 2/5. Nah, jadi 2/5 tambah 2/5 itu 4/5, dikali 4/5 sama dengan 0. Terbukti ya kalau dia adalah ortogonal. Cek juga untuk V3. Nah, V3 sama dengan U3 untuk kurangi proyeksi U3. Masukkan angkanya dan juga proyeksi ortogonal ini untuk V1 dan ini proyeksi ortogonal untuk V2-nya agar dia bisa ortogonal dengan V2 dan V1-nya. Masukkan ini produkkan dan norma kuadrat. Ini untuk V1, ini untuk V2. Ini produk V2 ini tadi ya. Kita masukkan sama dengan ini nilai U3 sama dengan segini dikurangi hasil dari ini adalah ini dan hasil dari ini adalah ini. Yang kita kurangkan nyata hasilnya sama dengan 0. Untuk buktinya ya sudah bisa terlihat sih,
0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Maka V1 V3 itu sama dengan 0. Untuk V2 V3 sama juga, 0 dikali 1/5 itu 0, 0 dikali 5/5 itu 0, 0 dikali 1/5 itu 0, 0 juga. Maka vektor V1, V2, dan V3 itu adalah basis yang ortogonal. Nah, agar kita ortonormal, maka kita akan membaginya dengan normanya sendiri. Nah, ini untuk U1 aksen, untuk basis yang ortonormal pertama. Jadi kita rumusnya adalah V1 dibagi norma dari V1. Masukkan V1 dari 111 dibagi normanya. Normanya segini, terus dibagi hasilnya segini. Untuk putih juga agar normanya sama dengan 1. Jadi kan ini 2 dikali 1/5 kuadrat kan. Ditambah 1 dikali 1/5 kuadrat. Ditambah 2 dikali 1/5 kuadrat. Hasilnya adalah 2/5 tambah 1/5 adalah 3/5, tambah 2/5 adalah 5/5 sama dengan 1. Terbukti kalau ini adalah ortonormal karena norma U nya sama dengan 1. Masuk ke soal nomor U2. Masukkan nilainya V2 tadi ini dengan normanya hasilnya tepat segini. Nah, kita bagi hasilnya segini. Pembuktiannya bisa juga, jadi 2 dikali 1/2/5 kuadrat, hasilnya adalah 420. Terus dikurangi, ditambah ya, 1 dikali min 2/5 kuadrat, 4/5. Terus yang terakhir, 2 dikali 1/2/5 kuadrat, 20. Ini jadi, ini 2 ya. Ini jadi 4/20 ditambah 4/5. 4/20 kan 1/5 kan, ditambah 4/5 hasilnya 1. Maka U2 juga adalah basis yang ortonormal. Kita cek untuk U3. U3 tadi kan dapatnya 0,0,0 kan, otomatis normalnya juga 0. Nah, karena 0 dibagi 0 tidak terrepetisi. Nah, kalau kita akar kuadrat kan kita nggak tahu nih, maka kita anggap U3 itu tidak memenuhi. Maka dalam basis ini hanya vektor U1 aksen dan U2 aksen yang merupakan basis ortonormal. Sedangkan U3 itu tidak memenuhinya, soalnya normanya aja tidak sama dengan 1, soalnya dia tidak terrepetisi di sini. Untuk buktikan lagi U1 dan U2 ini adalah ortonormal, kita bisa. Kita coba lagi ya, U1 aksen, U2 aksen. Kita cari inner produknya apakah benar jawabannya 0. Masukkan ya, 2 dikali 1/5 dikali 1/2/5, jadi 1/5. Terus ditambah 1 dikali 1/5 dikali min 2/5, min 2/5. Yang terakhir 2 dikali 1/5 dikali 1/2/5, 1/5 juga sama dengan 0. Lihat kan, nyata beneran hasilnya masih tetap ortogonal. Tapi hanya U3 saja, U3 aksen saja yang tidak ortonormal karena ya jawabannya tidak terdefinisi. Selanjutnya kita bahas nomor 3, yaitu carilah A pangkat 8 di mana A sama dengan 00-2, 121, 103 menggunakan teknik matriks diagonalisasi. Nah, untuk nomor 3 ini, kebetulan soal ini sangat mirip dengan soal nomor 3 pada soal UAS Aljabar Linear paket 1 tahun 2019 yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk caranya mungkin tidak perlu saya jelaskan ulang lagi dan kalian bisa lihat lagi caranya di nomor 3 pada paket 1 yang sudah dibahas. Caranya yaitu sama, yaitu pertama kita mencari nilai eigennya terlebih dahulu, dan kebetulan karena matriks A-nya di sini adalah sama, yaitu 00-2, 121, 103, karena matriks A-nya sama dengan nomor 3 di paket sebelumnya, maka nilai eigennya pun sama. Dan karena nilai eigen dan matriks A-nya sama, maka matriks eigennya pun sama, yaitu
min 2, 1, 1, min 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Inverse dari matriks P-nya pun sama, yaitu 1, 0, min 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1. Yang berbeda dari soal pada paket sebelumnya adalah nilai K-nya atau pangkatnya. Yang dimana di sini K-nya adalah 8. Maka untuk pencarian matriks D pangkat 8 adalah 1 pangkat 8, 0, 0, 0, 2 pangkat 8, 0, 0, 0, 2 pangkat 8. Sama dengan 1, 0, 0, 0, 256, 0, 0, 0, 256. Maka A pangkat 8 dapat dicari dengan P dikali D pangkat 8 dikali P inverse. Dengan matriks min 2, min 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 dikali dengan matriks 1, 0, 0, 0, 2, 5, 6, 0, 0, 0, 2, 5, 6 dikali dengan matriks min 1, 0, min 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1. Dan didapatkan hasil matriks min 2, 5, 4, 0, min 5, 10, 2, 5, 5, 2, 5, 6, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 1, 5, 1, 1. Maka kita dapatkan nilai dari A pangkat 8 dengan menggunakan teknik matriks diagonalisasi sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, dari soal nomor 4 ini diketahui ada sebuah transformasi dengan polinom berdimensi 2 ke polinom berdimensi 4. Dengan formulanya tuh seperti ini. Itu transformasi polinom X itu sama dengan polinom X kuadrat plus 1. Sekarang kita harus membuktikan bahwa transformasi di atas itu adalah transformasi linear, dan juga apakah transformasi itu ada transformasi satu-satu. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kita harus membuktikan bahwa transformasi itu adalah transformasi linear. Nah, bagaimana cara membuktikan transformasi linear? Ternyata ada dua cara nih untuk membuktikan transformasi linear. Yang pertama ini, transformasi dari U plus P itu sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Terus yang kedua, transformasi dari CU itu sama dengan C dikali transformasi U. Nah, dengan catatan nilai C ini adalah skalar, jadi bisa angka berapa saja. Nah, pertama kita cek dulu untuk sifat yang pertama. Nah, pertama kita anggap dulu ada sebuah polinom dimensi 2. Pertama ada polinom U, yaitu U1 ditambah U2X ditambah U3X kuadrat. Terus ada polinom yang kedua yaitu polinom V, yaitu V1 ditambah V2X ditambah V3X kuadrat. Nah, terus kita transformasikan ya. Kita cek untuk yang transformasi U plus V. Nah, jadi sama dengan, langsung kita tambahkan ya. Jadi U1 tambah V1 ini berdasarkan pangkatnya. Terus U2 tambah V2X, terus ditambah U3 tambah V3X kuadrat. Terus kita transformasikan tadi X kuadrat plus 1, maka kita ubah X yang tadi menjadi X kuadrat plus 1. Masukkan, jadi U1 plus 1 ini enggak ada X-nya ya, jadi tetap. Yang kedua, ini ada X-nya jadi X kuadrat plus 1. Yang ketiga, ini X kuadrat, jadi X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, kita sama dengankan, nyata hasilnya seperti ini. Ini sudah diurutkan berdasarkan pangkatnya ya. Jadi ada X pangkat 4, ini U3 plus V3. Untuk X kuadrat itu ada 2U3 plus 2V3 tambah U2 tambah V2. Yang terakhir untuk X pangkat 0, U3 plus V3, U2 plus V2, dan U1 plus V1. Ini adalah transformasi dari U plus V. Sekarang kita cek untuk transformasi masing-masingnya. Pertama kita cek tuh transformasi yang U-nya. Ini transformasi U ini sama dengan transformasi dari ini ya. Masukkan aja nilai di sini. Terus kita transformasikan X-nya. Masukkan U1 tambah U2 ini jadi X kuadrat plus 1, dan ini X kuadrat menjadi X kuadrat plus 1 kuadrat. Dapat hasilnya seperti ini. Jadi U3X pangkat 4 tambah 2U3 plus U2X kuadrat tambah U3 U2 tambah U1. Yang terakhir untuk transformasi V-nya sendiri, masukkan lagi sama seperti yang transformasi U. Sudah dapat hasilnya seperti ini dan dapat hasilnya seperti ini juga. Miripnya sama kayak transformasi U ya. Maka tinggal kita cek nih dengan rumus seperti ini, TU plus V sama dengan TU plus TV. Maka kita, karena sudah dapat TU plus V-nya, karena kita cek TU plus TV-nya. Maka cek ini ya nilainya. Nah, ini langsung dijumlahkan saja ya. Yang S dengan berdasarkan pangkatnya. Jadi X pangkat
dengan pangkat X pangkat 4 jadi U3 plus V3 masuk, X pangkat 2 ini dan ini masuk ya semuanya, dan X pangkat 0 U3 V3 U2 V2 U1 V1 masuk juga ya. Dan ternyata hasilnya sama, maka sifat pertama dari transformasi linear itu terbukti. Sekarang kita cek untuk sifat keduanya, yaitu TCU sama dengan C dikali TU. Nah sekarang kita anggap ada sebuah polinom lagi, ini polinom U ya, kita anggapnya yang ini. Nah coba kita bikin transformasi dari CU nya. Jadi kita kalikan dulu polinom U itu dengan C. Jadi di sini ya, CU1 ditambah CU2X ditambah CU3X kuadrat. Nah terus kita transformasikan X nya tadi jadi seperti ini, X jadi X kuadrat plus 1, ini jadi X kuadrat plus 1 kuadrat. Terus dapatkan hasilnya seperti ini. Terus kita cek untuk yang satu lagi, yang C dikali T transformasi U. Nah, ini ya. Jadi C dikali transformasi U yang tadi yang biasa, nah, sama dengan C dikali ini langsung diinput aja ya. Kan tadi udah kita hitung di sini. Jadi kita masukkan saja langsung. Terus kita tinggal masukkan saja C-nya ke sini masing-masing pangkatnya. Jadi CU pangkat 3X pangkat 4, terus ditambah C dikali 2U pangkat 3 2U3 tambah U2X kuadrat, dan terakhir tambah C U3 U2 dan U1. Ternyata hasilnya sama dengan TCU yang tadi, maka sifat kedua ini terbukti. Karena sifat kedua dua sifat transformasi linear itu terbukti, maka transformasi itu ada transformasi linear. Nah sekarang kita masuk ke soal yang B, yang dimana ditanyakan apakah T yang tadi ini ada transformasi 1-1. Masuk pembahasannya. Nah jadi untuk menyelesaikan soal ini kita membutuhkan suatu polinom lagi. Nah di sini dimasukkan ada sebuah polinom U ya, misalkan itu yang tadi ya, U1 tambah U2X tambah U3X kuadrat. Dan dengan transformasi tadi ini TU segini kan. Dari sini kita akan menentukan basis standarnya. Pertama basis standar yang awalnya itu sebelum dirubah. Nah kelihatannya ini X pangkat 0 masukannya jadi 1, ini X jadi X juga sama, ini X kuadrat juga masukkan. Nah untuk yang B aksen itu adalah basis standar dari hasil transformasinya. Nah hasil transformasinya itu ada di sini nih. Ini biar nggak udah lagi, saya dapat dari sini aja. Yang pertama ada X pangkat 0 ini ya, terus ada X kuadrat dan X pangkat 4. Kita ini juga sama kan, ada 1 X pangkat 0, ada X kuadrat dan ada X pangkat 4. Nah sekarang kita cari nih perubahannya dari B ke B aksennya. Yang pertama dari awal kan U1 kan, transformasinya ternyata tetap U1, maka jawabannya 1. Yang kedua, transformasi dari X ternyata menjadi X kuadrat plus 1, kita masukkan juga. Yang terakhir yang dari X kuadrat U3X kuadrat berubah menjadi X kuadrat plus 1 kuadrat, masukkan lagi juga sama seperti ini. Maka dia dapat nih, dari ketiga ini kita bikin matriksnya. Maka transformasi dari polinom X itu seperti ini. Ini T1 kita jadikan matriks 1 0 0 0 0 untuk TX ini 1 0 1 0 0, dan terakhir TX kuadrat itu 1 0 2 0 1. Dan bisa terlihat kan dari matriks ini nyata ada leading satunya ada 3 nih. Maka disimpulkan rank T-nya itu sama dengan 3. Nah, terus kita harus menjadi karena dari T-nya, karena salah satu sifat dari transformasi 1-1 itu kenal dari T-nya itu harus sama dengan 0. Nah, kita cek nih. Ternyata ada rumus untuk cari kernel T dari rank T, yaitu nilai dari kernel dari T itu sama dengan N dikurangi rank dari T. N itu adalah ini nih, matriks kali N. N itu ininya. Nah, terus nih dari matriks ini ternyata ada 2 baris yang kosong. Jadi kita bisa anggap nggak ada. Ternyata dimensinya adalah 3 kali 3. Kita tulis lagi ya. Karena ini 0 0 0 jadi nggak dianggap. Langsung saja yang ini. Yang terakhir 0 0 1. Ini adalah jadi matriks 3 kali 3. Karena kita kurangin deh. Yang tadi N dikurangi rank dari T-nya. Jadi 3 kurang 3 sama dengan 0. Maka terbukti bahwa transformasi ini adalah transformasi 1-1.
Di sini ada cara lain untuk cari keren dari T. Nah, di mana yang tadi matriks yang sudah kita dapatkan kita sama dengankan dengan 0. Setelah kita menghitung, maka hasilnya didapatkan juga sama kan. T1 sama dengan 0, Tx1 sama dengan 0, Tx kuadrat sama dengan 0. Maka KT-nya otomatis sama dengan 0. Maka terbukti ya bahwa transformasi ini adalah transformasi 1-1. Oke, sampai di sini pembahasan dari diktat UAS Aljabar Linear tahun ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ya kepada kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat untuk UAS nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.